Bab 15 Tuan Siang, mohon tunggu sebentar. Penyelamatannya bergantung pada Zhao Ping. Dia melangkah maju dan membantu Yunman berdiri dan berkata, Yunman, karena aku telah menerimamu sebagai muridku, bagaimana aku bisa mengusirmu begitu mudah? Kamu bertingkah seperti ini, apakah itu berarti kamu tidak mempercayaiku sebagai guru? Saya, Yunman tersedak. Lu Xiu berkata, Zhao Ping, taruhan kita harus memiliki batas waktu. Aku memberimu waktu 1 bulan, itu sudah cukup, kan? Tidak butuh waktu sebulan. Zhao Ping berkata, saya akan melakukannya untuk Anda sekarang. Sekarang. Lu Xiu mengira dia salah dengar. Ya sekarang. Zhao Ping berkata, berikan buku catatanmu dan aku akan menggambar polanya terlebih dahulu. Kalau begitu aku akan mengajarimu cara membuat polanya, dan kamu tinggal membuatnya saja. Haruskah aku mengambil setuju? Lu Xiu berkata dengan curiga, apakah kamu tidak takut aku tidak bisa membuatnya? Hahaha, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Selama Anda mengikuti desain saya jamin itu akan berhasil. Zhao Ping tertawa terbahak-bahak, jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, anggap saja aku pecundang dan kamu bisa membawa Yunman pergi. Baiklah, sila gambar saja. Meskipun Lu Xiu enggan menyerah, dia tetap dengan enggan menyerahkan sahabat karibnya kepada Zhao Ping, agar sahabatnya Yunman mendapatkan kembali kebebasannya. Zhao Ping membuka halaman tempat dia menggambar tempat tidur sebelumnya dan mulai menggambar. Dia belum pernah membongkar panah otomatis, tetapi dia pernah ke museum ketika dia belajar dan melihat seperti apa panah otomatis itu. Dan sebagai orang modern, tentu saja kurang lebih memahami prinsip-prinsip busur panah. Jadi dia segera menggambar panah otomatis. Apakah ini panah otomatis? Lu Xiu bertanya sambil melihat gambarnya. Zhao Ping mengangguk dan berkata, saya melihat beberapa gambar yang Anda buat sebelumnya, dan saya menggambar baru yang berbeda murni dari ilmu dan pengalaman saya. Dengan menambahkan kotak panah dan mekanisme pada busur aslinya, panah itu seharusnya bisa ditembakkan hanya dengan menarik pelatuknya. Saat anak panah meninggalkan sarang anak panah, otomatis anak panah yang ada di tempat anak panah akan jatuh ke dalam sarang anak panah. Dengan begitu buatlah tombol di belakang. Tekan saja dan otomatis akan berputar. Lalu tarik pelatuknya dan anak panah lainnya akan ditembakkan. Ini panahnya. Semakin banyak Lu Xiu mendengarkan, semakin cerah matanya. Dia sudah suka mempelajari senjata, dan selalu ingin membuatkan busur dan anak panah yang kuat untuk saudaranya Yunman. Ketika saya pertama kali merancang tempat anak panah dan mesinnya, saya berpikir tentang bagaimana membuat anak panah menembak secara otomatis. Saya baru meneliti selama setengah tahun dan tidak dapat menemukan petunjuk sedikitpun. Tanpa diduga, Zhao Ping benar-benar mengatakannya. Dan dijelaskan dengan sangat rinci, bahkan di mana mekanisme tersebut akan diatur dan apa fungsi mekanisme tersebut. Bisakah kamu membuat ini? Zhao Ping bertanya. Saya. Lu Xiu menjadi gagap. Lu Dasan menendang pantatnya dan memarahinya dengan wajah tegas. Kamu bajingan, bisakah kamu melakukannya? Beri aku jawaban yang akurat. Meskipun keluarga Lu kami hanyalah seorang tukang kayu, kami juga adalah orang-orang yang cakap dan dapat dipercaya. Jika kami bisa melakukannya, kami akan mengaku kalah. Saya tidak terlalu yakin. Lu Xiu mengambil gambar itu dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi meninggalkan kalimat, saya akan pulang dan melakukannya sekarang. Jika saya benar-benar bisa melakukannya, saya akan datang untuk meminta maaf. Saat suara itu turun, orang itu sudah menghilang. Anak ini. Lu Dasan berpura-pura marah dan juga mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Wen Hui menyimpan piringnya, dan Liu Mengru menemukan jerami dan menyebarkannya di tempat tidur baru di sebelah barat.
Mereka menggelar tikar jerami lagi dan membuat selimut. Itu kamar tidur Wen Hui. Bagaimanapun, Xiao Xiao masih anak-anak, ketika dia melihat hal-hal baru, dia selalu ingin mencobanya dan ingin tidur di ranjang baru. Inilah yang diinginkan Zhao Ping. Wen Hui diatur untuk membujuk Xiao Xiao tidur terpisah. Dia membawa Liu Mengru ke ruangan sebelah. Begitu dia menutup tirai pintu, Zhao Ping tidak sabar untuk menyeret Liu Mengru ke tempat tidur. Suamiku, mohon tunggu sebentar. Wen Hui dan Xiao Xiao belum tidur. Liu Mengru sangat malu sehingga dia berbicara selembut nyamuk, dan kepalanya hampir tenggelam di pelukan Zhao Ping. Zhao Ping tidak peduli dengan hal ini. Telah melajang selama lebih dari 20 tahun, ia sudah rindu untuk tidur sambil memeluk istrinya. Sekarang saya memiliki istri cantik yang secantik bunga dan dia sendirian di kamar, saya tidak tahan lagi. Tidak peduli apa, dia mencium bibir merah Liu Mengru dan mendorongnya ke tempat tidur. Liu Mengru mendorongnya lagi. Zhao Ping sedikit mengernyit, dan sebelum dia sempat bertanya, Liu Mengru mengeluarkan selembar kain putih dari tangannya dan menyebarkannya di spray. Haha, orang dahulu sangat khusus tentang hal itu. Zhao Ping terkekeh dalam hatinya, tetapi dia juga mengerti bahwa ini adalah pertama kalinya Liu Mengru, dan dia membuktikannya satu sama lain. Dia tidak lagi terburu-buru seperti binatang buas, memeluk Liu Mengru dan dengan lembut membuka pakaiannya. Liu Mengru menjawab dengan setengah sadar. Setelah beberapa saat, tempat tidur itu menimbulkan bebunyian keras. Bahkan jika Zhao Ping mau, dia masih bisa berjuang selama 1 jam lagi sebelum menyerah. Liu Mengru membereskan kekacauan dan tidur di pelukan Zhao Ping. Zhao Ping mengucapkan beberapa kata yang membahagiakan padanya lagi. Setelah tertidur sejenak, Zhao Ping terbangun lalu melakukannya sekali lagi. Dia menjadi sangat lelah hingga langsung tertidur lagi dengan pulas. Liu Mengru melihat wajah tampan Zhao Ping dan mendengarkan napasnya yang teratur, dan merasa sangat nyaman. Zhao Ping akhirnya menjadi penopang keluarga sebenarnya. Dia, Liu Mengru, juga seorang wanita yang ingin dicintai dan disayangi oleh suami. Liu Mengru tertidur dengan nyenyak sambil membayangkan semua hal indah di masa depan. Meskipun Zhao Ping dibangunkan oleh ayam tetangganya keesokan harinya, dia masih melihat senyum manis di wajah Liu Mengru. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecupnya sebelum dengan enggan bangun. Wen Hui masih sibuk memasak, tapi Yunman tidak ada. Wen Hui memberitahunya bahwa Yunman pergi ke gunung untuk menangkap kelinci. Zhao Ping cukup puas setelah mendengar ini. Ada yang memasak, ada yang bekerja, dan ada juga istri yang tidur berpelukan di ranjang. Sungguh menyenangkan sekali menjadi orang kuno. Zhao Ping tidak melakukan apa-apa, jadi dia berlatih Tai Chi di halaman. Meskipun pemilik tubuh aslinya tidak berperi kemanusiaan, dia sering minum terlalu banyak dan mengalami banyak kerusakan fisik. Semalam, itu hanya berlangsung 2 jam saja tapi sangat membuat kelelahan dan kehabisan napas. Ini hanyalah Liu Mengru seorang. Jika dia benar-benar menerima Wen Hui, dia mungkin tidak akan bisa berdiri tegak. Oleh karena itu, Zhao Ping harus berolahraga, menguatkan fisik, dan bersumpah untuk tidak menjadi sapi yang lelah. Setelah dia selesai, Liu Mengru dan Xiao Xiao juga bangun. Gadis kecil itu berkata bahwa tempat tidur barunya sangat nyaman untuk tidur, dan dia akan tidur dengan Wen Hui mulai sekarang. Zhao Ping tentu menginginkan ini. Mengru bergegas membersihkan diri. Setelah dilembabkan, wajah Liu Mengru yang awalnya cerah memiliki sedikit warna merah tua, dan setiap kerutan serta senyumannya penuh pesona, membuatnya terlihat semakin menarik. Saat ini Yunman juga kembali. Membawa 10 ekor kelinci di punggungnya, nampak terengah-engah karena kelelahan. Tapi selalu ada senyuman di wajahnya, dan dia tidak bisa menutup mulutnya. Mengenang bersama mendiang ayahnya,
dia telah berburu selama beberapa dekade dan tidak pernah mendapatkan mangsa sebanyak itu dalam satu waktu. Yunman bisa dikatakan penuh semangat juang. Penuh harapan untuk masa depan. Ketika Liu Mengru melihat begitu banyak kelinci, dia semakin tersenyum dan ingin menjual semuanya. Seekor kelinci berharga 100 sen, 10 di antaranya sama dengan 1 tael perak. Jika membuat lebih banyak bundel jebakan kelinci, pasti akan menangkap lebih banyak, dan mungkin benar-benar dapat membayar kembali 50 tael perak yang harus dibayar kepada Wang Shiren dalam sebulan. Zhao Ping tidak menjelaskan banyak hal. Tidak ada cara membayar hutang dengan menangkap kelinci. Lagi pula kelinci itu terbatas, dan sekarang hanya bisa menangkap 10 dari 40 ikat jebakan kelinci. Semakin jauh pergi, semakin berkurang jadinya. Kecuali membongkar gunung. Namun bundel jebakan kelinci mudah dibuat dan mudah dipelajari oleh orang lain. Pada saat itu, jika lebih banyak orang yang menangkap kelinci, penghasilan mereka akan jadi lebih sedikit. Tapi sekarang Liu Mengru bahagia, dan dia tidak ingin merusak kebahagiaannya. Setelah makan malam, Zhao Ping membawa kelinci itu ke Li Shou dan memintanya untuk membantu membawanya ke kota kabupaten untuk dijual. Nak Zhao, kamu pandai menangkap kelinci. Kamu bisa menangkap kelinci setiap hari, dan kamu lebih baik dari Orion. Li Shou memuji. Zhao Ping hanya mengatakan itu adalah keberuntungan yang berpihak padanya saja. Bibi keempat memikirkan sesuatu, meraih lengan Zhao Ping dan berkata, Nak Zhao, menurutmu apa yang Bibi ingin katakan padamu? Zhao Ping tertegun sejenak. Setelah memikirkannya, dia tersenyum dan berkata, Bibi keempat, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja secara langsung. Kita bukan hanya bertetangga, tapi kamu juga menjaga keluargaku dengan baik. Jika aku bisa membantu, aku pasti akan membantumu. Nak Zhao, bisakah kamu menerima si anak harimau itu? Bibi keempat khawatir Zhao Ping tidak akan setuju, jadi dia buru-buru menambahkan, dia sangat kuat dan dapat membantumu melakukan beberapa pekerjaan berat. Kami tidak menginginkan gaji, cukup beri dia makan 2 kali. Huzi adalah anak dari paman Li Shou dan bibi keempatnya, ia memiliki beberapa masalah dengan IQ-nya, namun badannya besar dan kuat. Usianya belum genap 18 tahun, namun tingginya sudah hampir 1,9 meter dan beratnya hampir 200 kilogram. Orang-orang di desa Siping bercanda menyebutnya bodoh. Enak sekali. Satu orang bisa makan sebanyak porsi 2 atau 3 orang dan tetap merasa lapar sepanjang waktu. Terlepas dari berapa banyak uang yang dapat dihasilkan Li Shou sebagai seorang pengusaha kecil-kecilan. Tapi dia tidak mampu lagi membesarkan anaknya. Itu sebabnya bibi keempat bertanya kepada Zhao Ping. Oh, jadi itukah yang dimaksud? Oke, tidak masalah. Zhao Ping langsung menyetujuinya. Bukankah itu kelak bisa membantu meringankan beban kerja jika dibimbing sungguh-sungguh? Zhao Ping mampu untuk membiayai makannya. Dan melalui Li Huzi, dia bisa menjalin hubungan baik dengan Li Shou. Akan lebih mudah untuk mengangkut sendiri bahan obat di masa depan. Tak satu pun dari mereka menyangka Zhao Ping akan menyetujuinya begitu cepat. Mereka begitu terharu hingga terus mengucapkan salam tahun baru. Zhao Ping meresponnya dengan beberapa patah kata dan kemudian membawa Li Hu pulang. Belum lagi, Li Hu benar-benar ahli dalam pekerjaannya, sangat kuat. Sendirian dapat membawa 3 karung bahan obat, dan ia juga dapat membawa 3 keranjang rotan di tangannya. Dengan dia di sini, Zhao Ping dan Wen Hui hanya tinggal menggali, yang menghemat banyak waktu dan membuat mereka menggali obat lebih cepat. Setelah 3 hari, Zhao Ping menggali 8 atau 900 kilogram bahan obat. Dia memilah ramuan kering, yang beratnya 2 hingga 300 kilogram. Zhao Ping meminta Li Hu memberitahu ayahnya bahwa dia berencana pergi ke kota untuk menjual obat keesokan harinya.